Oke, selamat malam. Jumpa lagi di Adu Perspektif malam hari ini bersama saya Budi Adiputro dan saya Ari Putra. Kita bertemu lagi di malam yang sangat hikmat karena kita akan berbicara masalah-masalah politik Indonesia belakangan ini, Dit. betul, kita bicara mengenai diplomasi Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina dan dampak politiknya. Dampak politik baik untuk global ataupun dampak elektoral di dalam negeri ya. Iya, dan kita kan merasakan sendiri gitu ya bagaimana harga-harga mulai terganggu. Betul. Orang-orang di rumah kita mulai mempertanyakan, wah kok pengeluarannya nggak sebesar biasanya, ini agak lebih besar. Betul. Gitu kan. Kita tanpa terasa ya dikit-dikit. Tanpa terasa. Terus kalau kita jalan-jalan itu kalau kita lihat pom bensin itu, kok angkanya lama-lama belasannya makin naik. Makin naik juga. Gitu. Jadi ini sebuah faktor eksternal gitu ya yang sampai terasa ke dalam bilik-bilik rumah kita gitu ya. Dan itu menjadi percakapan kita tanpa sadar bahwa yang ada di atas adalah ketika ada bagian dari dunia ini yang ada konslet, maka dampaknya ternyata sampai ke bilik rumah kita, sampai ke ruang tamu kita dan sampai ke percakapan antara kita dan orang tua kita gitu. Dan kita, orang tua kita dengan tukang sayur yang sehari-hari lewat depan rumah kita. Bahwa ini persoalan Rusia dan Ukraina ini ternyata masalah yang sangat konkret gitu. Betul. Dan itulah yang perjalanan Presiden Jokowi ke sana untuk menjawab persoalan-persoalan konkret ini. Betul sekali. Sementara Presiden Jokowi selama ini kita kenal agak inward looking, bahwa di pentas-pentas dunia, di forum-forum internasional memang kurang terbiasa atau agak jarang tampil. Namun kali ini Presiden Jokowi sebagai leadersnya G20 di tahun ini kemudian tampil ingin membantu menyelesaikan problem-problem dunia. Karena survei SMRC misalnya atau LSI, Mas Jayadiana kemarin ngomong 70% masyarakat kita itu aware dan mengetahui isu konflik Rusia-Ukraina ini. Nah itulah yang jadi masalahnya. Karena orang aware dengan isu ini dan orang membicarakan isu ini yang membuat kita terpana dengan berapa jarak duduknya antara Putin dan Presiden Jokowi. Mejanya besar, berapa ini meja Macron kecil, dulu sama Presiden Jokowi. Kita terperangkap di dalam hal-hal yang gimmickal yang sebenarnya substansinya bukan itu gitu. Apa atau jangan-jangan hal yang gimmickal itu yang substansi itu sendiri. Itu kita akan bahas karena itu yang menarik kita bahas di Adu Perspektif malam ini. Bocor Bapak. Anda blocking wajah. Ini agak jauh jaraknya. Kalau gini baru saya blocking wajah Anda. Jaraknya agak jauh. Kita dituntut untuk bergerak cepat, bergerak tepat gitu karena kita lagi membicarakan soal diplomasi internasional. Anda sudah blocking wajah saya, blocking waktu saya untuk bicara. Oh iya, silakan. Sorry. Itulah ya kan. Itu dalam diplomasi itu yang pakai itu yang punya acara lagi kita sabotase kan. Ayo lanjut. Detikers, kita akan bahas dampak politik juru damai Jokowi malam ini. Kita tahu bahwa aksi-aksi Pak Jokowi selama ke Ukraina dan Rusia menarik perhatian di Indonesia ya. Di awal aksi Pak Jokowi ini disambut gegap gempita. Perjalanan Pak Jokowi berani, Pak Jokowi adalah pemimpin negara Asia pertama yang ke Ukraina membawa misi damai, segala macam lah. Foto di reruntuhan bangunan. Foto di reruntuhan, perjalanan kereta 12 jam. Duduk berdekatan dengan Presiden Putin. Betul, gandengan bersama Iriana. Itu kan semua dibahas. Nah, walaupun di ujung-ujung lalu gegap gempita agak down dikit karena keluar bahwa klaim-klaim soal membawa pesan damai dari Ukraina ke Rusia dibantah. Beberapa media di Indonesia memuat itu dijadikan quote-unquote bahan pembahasan di media sosial. Walaupun akhirnya beberapa media ganti judul juga soal bantahan Rusia Ukraina itu. Nah, tapi memang setelah itu bergulir pembahasan jadi soal apakah Pak Jokowi benar membawa pesan. Tapi terlepas dari itu bisa kita apresiasi bahwa peran serta Pak Jokowi di kancah dunia tadi yang seperti disebutkan oleh rekan saya Budi dan Ari. Nah, malam ini kita akan bahas soal aksi Pak Jokowi ini bersama beberapa narasumber. Di antaranya ada siapa aja? Kita panggil satu-satu ya. Sudah ada di sini guru filsuf kita, ya kan?
ada Profesor Robi Muhammad, ya, yang jabatannya sekarang banyak lah ya, milik Banyak, masyarakat. iya. Kalau dulu Profesor Robi Muhammad ini hanya milik satu institusi kampus tertentu. Dan cuma 40 Sekarang milik mahasiswa, Republik. 40 mahasiswa satu kelas. Ah. Sekarang ratusan ribu mahasiswanya dia. Iya. Founder dari 2045 TV, Prof. Robi Muhammad. Halo, Prof. Robi. Halo, Mantap. Mas Ari. Mantap ya, Anda saya lihat belum ganti baju dari pagi. Oke, kemudian kita juga sudah kedatangan yang mulia duta besar ini, diplomat senior kita. Ada Pak Play Priyatna. Selamat malam Pak Priyatna. Selamat malam senior. Selamat malam. Iya. Udah kedengeran belum? Udah Kedengeran, dong, jelas. jernih. Semangatnya kedengeran. Oke. Ya. Coba Ri, gimana Ri? Kita mau exercise apa nih tentang diplomasi kali ini nih kepada dua orang narasumber nih? Nah kita mulai dulu dari Duta Besar Priyatna mungkin ya, dia Ya. sebagai seorang pengamat hubungan antar negara ini, ya kan? Beliau Kalau yang hubungan internasional itu terlalu mainstream iya ya. antar negara kan. Nah gimana yang mulia melihat perjalanan Pak Jokowi ini apakah murni ini sebuah diplomasi, misi diplomasi internasional Yang untuk mendamaikan untuk tadi ya. mendamaikan atau memang sebuah apa ya pesan ke dalam negeri atau ada maksud-maksud lain atau dampak-dampak lain atau bahkan tujuannya bukan itu gitu, iya kan? Nah, Coba yang mulia dulu, silakan kasih perspektif yang mulia. Waduh. Jadi terima kasih ya. Ini saya bisa ketemu Ari, ketemu Budi di sini ya. siap senior. Nah, Siap. visi. Jadi menurut saya memang kita kembali ruang lingkupnya adalah G20 ya. Dok. Kita pegang presidensi G20. Saat ini Indonesia menjadi tuan rumah, menjadi tempat diselenggarakannya nanti tidak hanya rangkaian pertemuan tingkat senior level, tingkat menteri, tingkat working group, tapi juga tingkat summit nanti, tingkat KTT, kepala-kepala negara G20 bulan November. Nah dari rangkaian ini tentu ada sebuah situasi dan momentum yang besar. Kemarin itu dapat momentum ada undangan untuk menghadiri G7 sebagai partner countries, ya, negara yang negara mitra yang diundang, antara lain Indonesia, Afrika Selatan, India, Senegal, dan Argentina. Ya, kita datang, halo? Ya silakan lanjut Ya, yang mulia. Kita datang. Nah di sini ada momentum G7, momentum G20, momentum G7. Nah kita masukkan itu menjadi satu apa ya? Kalau saya tidak memuji-muji namanya golden moment. Momennya sendiri itu udah kesempatan emas yang langka. Bisa ke situ, bisa pergi, dan Pak Jokowi dengan segala keberaniannya, dengan segala hormat melangkah lebih jauh untuk mendatangi Ukraina, Kiev, bahkan melakukan perjalanan darat dengan kereta api yang begitu berisiko, termasuk membawa ibu negara, Ibu Iriana, ke Kiev yang tidak pernah dilakukan oleh kepala negara yang lain, pemimpin negara yang lain di sini. Itu fakta. Sekjen PBB datang tidak dengan menghasilkan apa-apa. Kemudian ada Presiden Macron, ada Kanselir Olaf, ada Presiden Ceko, ada banyak pemimpin termasuk Perdana Menteri Boris Johnson pun ke sana, tapi tidak melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah, kondisi seperti ini kan menurut saya ekspresi dari sebuah kemampuan kita yang sangat sederhana saja. Kalau di dalam konteks Kiev itu mungkin kita diplomasi melayat, mendatangi orang yang sedang berduka. Kita coba melihatnya, ada rumah yang, ada keluarga yang meninggal, ada keluarga yang kesusahan. Nah, kita datengin, kita lihat rumahnya, kita lihat keadaannya. Nah, di sini saya melihat ini sebagai sebuah apa ya,
sebuah pendekatan kemanusiaan yang tinggi, keprihatinan yang tinggi dan keprihatinan yang tinggi terhadap apa yang disebut itu tadi perasaan untuk memberi perhatian yang tinggi. Nah dari situ Zelensky sendiri memujinya bahwa kita dalam posisi yang tinggi, kita diapresiasi secara baik bahwa tingkat keluguan ini, tingkat kejujuran ini yang tidak dilakukan oleh Barat. Barat itu kan melakukan cuman Anda di posisi kita atau Anda di posisi orang lain. Anda bersama kita atau Anda bersama orang lain. Anda kalau Anda musuh, Anda saya berikan isolasi, saya hukum dengan sanksi. Begitu. Ini engagement yang model kita ini yang mungkin sebagai pemimpin Asia yang mengagetkan buat mereka. Mengagetkan. Oke. Yang mulia, tapi ada satu hal yang tadi seperti Torik sudah katakan juga, banyak orang terutama di dalam negeri yang merasa bahwa mission nggak terlalu accomplish ya. Karena beberapa waktu setelah Presiden Jokowi kembali, perang masih lanjut gitu. Makin kencang malah. Dan manfaat-manfaat atau perjanjian-perjanjian ekonomi, misalnya koridor pangan kita sebut, kepastian pasokan energi dan pangan itu belum terlalu clear merupakan secara substantif. Ya sebagai buah tangan dari perjalanan diplomasi ini. Nah, yang mulia menganggap diplomasi melayat ini gimana tadi? Bagus juga istilahnya. Diplomasi melayat. Menurut saya memang sudah memberikan satu langkah kemajuan ya buat kita bahwa ada sentuhan emosional di sini, sentuhan bahwa kita memberi perhatian pro victim terhadap korban yang mendapatkan kondisi yang tidak begitu baik karena akibat dari peperangan. Nah, situasinya itu yang kedua. Situasi kenapa ini menjadi kontroversi bagi sebagian orang? Menurut saya hanya simply karena cara melihatnya. Cara melihatnya bahwa seolah-olah perdamaian itu, kalau Jumala kemarin bilang kan seperti pabrik tempe gitu. Pabrik tempe dari kedelai besok jadi tempe langsung selesai. Tidak, ini ada sebuah proses panjang. Namun di awalnya adalah sebuah kesediaan kita untuk memberikan pada orang lain. Please ayo dong Anda komunikasi. Karena persoalan pokoknya itu di mereka, di Ukraina dan di Rusia adalah defisit kepercayaan. Udah tidak saling percaya untuk bicara. Nah ini situasi yang sangat mengganggu sekali. Gitu. Ya. Oke yang mulia. Jadi ini ya nggak bisa kayak pabrik tempe, Erik gitu ya. Nah sama ini juga ya soal mitos. Jumala, gitu soal mitos-mitosnya lebih banyak gitu yang mulia. Gimana yang mulia melihatnya? Misalnya gimana? Misalnya kayak berapa jarak duduk. Oh terus, iya. Kemudian 12 jam naik kereta membawa ibu negara di tengah medan konflik gitu ya. Dramanya lebih gede daripada ketimbang dengan substansinya. Itu yang dilihat oleh masyarakat. Kira-kira gimana menurut yang mulia? Apakah diplomasi internasional atau diplomasi melayat ini ya kayak gitu, kita melayat aja udah bagus gitu ya. Ya namanya ada keluarga kita yang meninggal gitu, kita datang aja udah syukur gitu. Kalau saya tidak pernah, memang itu selalu ada satu situasi ya, satu potret yang dramatis. Nah itulah bagian dari sebuah perjalanan membuka dialog, perjalanan untuk menciptakan saling kepercayaan itu pasti ada sesuatu yang drama. Bagaimana ingat Kim Jong Un itu yang di Vietnam pertemuannya dia naik kereta, coba bayangkan kan, dan dijemput oleh Trump bertemu di Hanoi waktu itu. Itu pun sebuah proses yang tidak bisa lepas dari sebuah drama bagaimana diplomasi, bagaimana sebuah peluang untuk bisa menyatukan dua yang berbeda ini dipertemukan dalam situasi yang penuh dengan cerita di belakangnya. Ini tidak gimmick, tapi ini bagian dari proses, memang faktanya begitu. Perjalanan sekian jam, 12 jam di kereta, itu pun tidak diceritakan bagaimana misalnya dubes fasilnya kok bisa ikut di situ. Nah itu kan banyak
aspek. Di Nah, situ. bisa cerita nggak Yang Mulia soal pengalaman diplomasi dulu yang kira-kira ya ini bukan drama, ini faktanya begitu kata Yang Mulia gitu Iya. kan. Yang kira-kira agak-agak mirip inilah gitu. Atau cerita seniornya Yang Mulia atau berbagi. Ya, Indonesia banyak sekali yang begini. Kemarin saja sebetulnya kritik itu tidak hanya kepada Ukraina, ini menurut saya mengalami sebuah kepanikan yang luar biasa gitu, sehingga dia tidak bisa mengendalikan sendiri. Bagaimana seorang sekretaris keprotokolan di situ, Sergei itu yang tidak bisa menceritakan secara baik bagaimana proses yang terjadi, dan itu belum tentu kewenangan dia, bahkan dia melebihi dari apa yang sudah diucapkan oleh Zelensky sendiri. Hal yang sama dilakukan oleh Ukraina itu terhadap Joe Biden, itu mengenai kemarin bahwa Ukraina merasa ditekan atau merasa minta diluruskan dengan kalimat bahwa Anda sudah kami peringatkan tapi Anda tidak mau mendengarnya. Joe Biden itu memberi peringatan kepada Ukraina bahwasanya tanggal 24 atau tanggal seminggu sebelumnya akan ada serangan oleh Rusia. Dia tidak mau mendengarkan. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi sebuah titik singgung di mana Amerika juga melihat Ukraina gimana sih. Kemudian dengan Prancis hal yang sama dilakukan dengan Macron. Macron itu udah bicara hampir 100 jam dengan Putin gitu, dan disampaikan banyak hal gitu, termasuk mengenai perdamaian. Tapi Ukraina tidak mau menerima saran dari Macron yang sudah bicara dengan Putin. Nah, di sini memang ada persoalan dari Ukraina ini yang menurut saya dia masuk dalam ranah yang sudah sedikit banyak arogan dan merasa sudah dimanjakan oleh lingkungan, bagaimana dimanjakan oleh Amerika, dimanjakan oleh NATO, sehingga dia pun terlalu percaya diri bahwa dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan dia sendiri gitu. Padahal ini banyak tergantung oleh orang. Oke. Yang Mulia. Siap Yang Mulia, kita simpan dulu, nanti kita lanjut lagi, kita ke Prof. Robi dulu. Prof. Robi. Prof, ini kita mau nanya soal pandangannya terhadap respons publik lah di Indonesia, di media sosial soal kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Ini kan ramai di medsos dibahas, mulai dari tadi gimmick-gimmicknya. Gimmicknya lebih ramai ya. Termasuk soal pesan yang akhirnya jadi jadi perdebatan lah di pesan yang saya oleh itu. Nah, kalau Prof. Robi melihatnya gimana publik memandang kunjungan ini mungkin? Antara substansi dan sensasinya sekaligus gitu, Prof. Robi. Ya, makasih semuanya. Jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas Pak Dubes Priyatna tadi, itu kurang lebih mirip, bahwa pada poinnya kan ini adalah sebuah permulaan. Jadi ini kita bahas urusan politiknya, dampak politiknya kan. Politik ini kan urusan kekuasaan. Nah, lebih realnya lagi, kekuasaan ini adalah urusan ego-ego pemimpin. Semakin besar pemimpinnya, semakin besar egonya juga. Nah, Pak Jokowi ini sebelum kita masuk ke Ukraina, Rusia, Pak Jokowi ini sudah mempertontonkan bahwa beliau ini lihai mengelola ego-ego besar pemimpin dalam level katakanlah ketum partai di Indonesia. Beliau bukan orang partai, beliau bukan jenderal yang punya banyak pasukan, tapi bisa mengelola ego-ego pemimpin politik di Indonesia ini yang beberapa bagian dari dinasti politik yang sudah lama. Beliau kelola sedemikian sehingga Pak Jokowi bisa menguasai lebih dari 80% suara politik di parlemen. Nah, itu sebuah prestasi luar biasa. Tapi itu semuanya background-nya sama, orangnya orang Indonesia semua. Nah, bagaimana bukan orang Indonesia? Kalau di ASEAN ya kita udahlah, Indonesia negara besar, semua orang hormat sama kita.
Pak Jokowi juga punya hubungan baik dengan pangeran di Timur Tengah, Pangeran Muhammad bin Salman dan MBZ di Uni Emirat Arab. Hubungannya personal baik. Nah, sekarang ini adalah sebuah batu loncatan bagaimana Pak Jokowi ini berhadapan dengan ego-ego besar pemimpin Barat. Dimulai tadi disebutkan di G7, ya, negara-negara maju, dan lalu dengan Presiden Zelensky di Ukraina, lalu Presiden Putin di Rusia. Nah, ini adalah sebuah permulaan, sebuah PDKT dengan ego-ego besar dunia ini. Jadi ini PDKT, ini langkah pertama. Jadi Mas Ari Putra juga mungkin waktu dulu PDKT sama istri mungkin nggak ketemu terus langsung. Kebalik Prof, istri yang PDKT sama beliau. Ya. Kunjungan pertama itu kan baru ngebuka pintu, baru membuka pintu. Itu baru membuka pintu. Nih, kita punya kemungkinan seperti ini gitu. Jadi menurut saya kita ini bahwa fakta bahwa Presiden Jokowi ini mampu menjalin hubungan yang hampir bisa dibilang diterima oleh semua pemimpin besar di dunia saat ini, itu adalah sebuah sinyal yang cukup kuat bagi publik Indonesia bahwa ini ada sesuatu di sini yang baru, yaitu Indonesia dengan Pak Jokowi. Terus ini kenapa penting? Pada ini sekarang kita lihat perang Ukraina Rusia sendiri. Sekarang mau kemana sih sebetulnya? NATO mau ngomong-ngomong Amerika kan nggak mau juga perang lawan Rusia kan gitu. Jadi mentok juga. Terus bantuin Ukraina sampai kapan? Sekarang pun Ukraina ya mundur terus kan. Juga Rusia sejago-jagonya Rusia nggak berani juga perang lawan Amerika, perang lawan NATO. Jadi terus secara militer mereka mulai kewalahan juga. Ya mereka maju. Mana tadi? Membuka. Pak Jokowi membuka. Titik. Ya. Putus lagi. Prof Robi? Oh putus. Valdo udah ada belum Valdo? Putus juga kekuasaan. Nah, yang mulia duta besar nih, kita mau kembali ke yang mulia duta besar Priyatna. Ini Pak Dubes Priyatna, Prof Robi kembali lagi. Prof lanjut Prof. Tadi putus atau Putus. Hilang, disappears. Ya, Oke, saya tadi membuka, Pak Jokowi membuka. Ini kan baru pertemuan pertama gitu. Iya, PDKT, seperti istri Ari mendekati Ari gitu kan. Oke, jadi ini Pak Jokowi itu baru masuk gelanggang, ya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh diplomat-diplomat biasa. Ini urusannya pemimpin besar. Seperti ketika Soekarno ketemu Gandhi, Soekarno ketemu Khrushchev, Kennedy ketemu misalnya mitranya di Soviet. Jadi ini adalah panggungnya, gelanggangnya pemimpin-pemimpin besar dunia. Dan kita menurut saya nggak bisa menilai keberhasilan kegagalannya. Urusan perang diplomasi ini pasti urusannya bukan sehari dua hari gitu ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau bukan setahun 2 tahun. Tapi ini menunjukkan bahwa Indonesia ini ada di gelanggang para pemimpin besar dunia ini. Seperti tadi Pak Dubes sudah jelaskan, ini adalah sebuah sejarah, momen sejarah dengan segala dramanya itu, yaitu bagian dari sejarah bahwa Indonesia sekarang diterima ada dalam gelanggang pemimpin besar di dunia ini, Pak Jokowi. Mungkin kira-kira itu dulu. Oke, Prof, ada ini yang kemudian jadi perdebatan juga. Selama ini Presiden Jokowi itu dikenal agak inward looking. Tidak terlalu banyak tampil dalam panggung-panggung atau pentas-pentas diplomasi internasional. Tidak seperti Presiden SBY yang semua event internasional dihadiri langsung gitu ya. Nah, ini Presiden Jokowi kelihatannya agak inward looking. Nah, tapi kenapa di momen ini 2 tahun jelang Pilpres lagi-lagi. Nah, dan ini kan agak heroik gitu. Datang ke medan konflik, membawa Ibu Iriana, diplomasi langsung dengan Presiden Putin dengan jarak yang dekat, tidak kayak seperti gini lah mejanya lebih. Tidak seperti meja yang jauh gitu. Nah, sehingga orang mencium agak bau amis, smell fishy. Kayaknya ini ada maksud-maksud politik yang lebih profan yang mungkin ingin dilakukan atau ingin digolkan oleh presiden. Nah, coba. Intinya ada tujuan lain nggak selain perdamaian lah gitu kan. Itu kan perlu dijelaskan tipis tuh tadi. Oke, silakan Ya, Prof. kalau soal politik Pilpres kan Pak Jokowi tidak mencalonkan lagi ya. Jadi saya pikir kita agak sulit berspekulasi ke masalah ke sana gitu kan, nggak ada kepentingan yang langsung lah secara umum. Tapi meskipun demikian kan kita tuh Indonesia itu, makanya kita lihat tadi Mas Budi sama Mas Ari buka ini dengan kejadian eksternal masuk ke bilik-bilik rumah kita.
Dan ini bukan yang pertama loh. Yang pertama itu adalah COVID. COVID itu masuk ke bilik-bilik rumah kita, dan alhamdulillah Pak Jokowi bisa kurang lebih ya membawa situasi COVID teratasi. Dan itu menjadi salah satu standar dunia yang sebelum perang Ukraina-Rusia akan menjadi topik pembicaraan utama di G20 mengenai pembangunan sistem tata kelola kesehatan global. Nah, jadi memang apa ya, kebetulan dalam tanda kutip, serba kebetulan. Jadi Indonesia sukses menangani COVID, ini mau dibawa ke global, lalu tiba-tiba ada perang Ukraina-Rusia, tapi Indonesia sudah ada di panggung global karena presidensi G20. Nah kebetulan juga, ya kebetulan lagi, nah Presiden Jokowi ini selain ya urusan politik diplomasinya, yaitu adalah seseorang pribadi politisi yang luar biasa, yang ternyata sekarang levelnya dipercaya bukan di level ketua umum parpol di Indonesia saja, tapi di level presiden-presiden negara-negara besar di dunia. Jadi itu menurut saya, jadi kita dipertontonkan lah, Pak Jokowi itu bisa ngangkat beban yang ternyata yang bebannya berat, heavyweight juga. Berarti gitu dulu ya, awal-awal nggak bisa angkat gitu Bang Surya? Ya dulu masih kurus kering lah, dulu kan masih baru, dulu lawannya masih parpol ketum parpol di Indonesia, jenderal ini itulah. Nah sekarang itu udah selesai, 80% dikuasai, Pak Jokowi sudah lebih percaya diri, otot-otot politiknya juga lebih kuat. Ya ini sekarang, dan ada momentum ya, politik itu kan soal momentum, ada momentum ya diplomasi luar Indonesia. Dan saya selalu garis bawah ya, kesuksesan Indonesia menangani COVID ini, saya agak campur-campur, maaf, itu adalah vaksinasi. Kalau dibayangkan, Indonesia itu bukan produsen vaksin, tapi bisa memvaksinasi ratusan juta rakyat itu. Keberhasilan apa? Jawabnya keberhasilan diplomasi. Kita bisa diplomasi ke negara-negara besar penghasil vaksin untuk mengirimkan vaksinnya ke kita. Keberhasilan diplomasi. Dan saya pikir Pak Jokowi tahu ini, bahwa Indonesia menangani COVID itu dengan keberhasilan diplomasi. Dan sekarang otot diplomasi ini dipakai lagi. Tapi kemarin ke Kiev, ke Moskow itu baru ya ronde pertama. Nanti ada ronde kedua, ronde ketiga mungkin nanti November di Bali, kita lihat seperti apa. Ini masih berlangsung lah ronde selanjutnya gitu. Bukan satu ronde saja. Oke. Mantap juga Prof. Robi ini kan, nggak ada itu, udah nggak mau mencalonkan diri lagi, nggak ada urusan politik elektoral. Tapi banyak orang bilang agak lain. Tapi nggak apa-apa. Ada kekuasaan. Ada kekuasaan. Coba lihat tanya kekuasaan. Bang Faldo Maldini. Halo Bang. Halo semuanya. Iya, wajah dan manifestasi dari rezim. Silakan Mas rezim. Robi yang mulia. Ya, sebenarnya sih saya ingin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Robi ya. Sebenarnya ketika bahwa memang situasi dunia kita yang hari ini memang bergejolak, dan pandemi COVID juga dengan segala capaian kita, tapi pada faktanya hari ini kita masih belum berakhir, dan diikuti pula oleh krisis energi, krisis pangan, krisis politik, dan ancaman kemiskinan ekstrim yang juga berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden, serta ancaman kelaparan, dan termasuk itu termanifestasi dalam perang yang terjadi di Ukraina ini gitu. Jadi ya sebagai pemegang mandat presidensi G20, Bapak Presiden Jokowi ingin mengajak bahwa kita semua, seluruh negara maju di dunia, ayo untuk bergotong royong, menciptakan umat manusia yang lebih baik, membangun tadi yang disampaikan oleh Prof. Robi dan Yang Mulia tentang sistem kesehatan global yang mampu menghadapi krisis di masa depan yang masih mungkin banyak sekali modelnya, tentunya dengan tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih berperi kemanusiaan, dan lebih berperi keadilan. Dan itu adalah tujuan konstitusional kita bernegara gitu. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan kunjungan tersebut adalah ya sedang menjalankan tugas tujuan kita bernegara yang termaktub dalam konstitusi kita gitu. Jadi di satu sisi kita tidak boleh lupa juga, dan saya dan saya yakin juga bahwa international politics itu kan the extensive form of national politics gitu. Jadi ya memang semua krisis-krisis yang terjadi ya hanya bisa diselesaikan dengan stabilitas dunia, dan Pak Presiden mengambil peranan tersebut gitu. Kita tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, tapi ini soal perdamaian
abadi dan cita-cita konstitusional yang memang termaktub dalam tujuan kita bernegara. Dan di sini kan kita juga lihat bahwa apa yang menjadi bahasan juga soal bagaimana Ukraina yang diharapkan kembali melakukan ekspor pangan yang juga vital dalam rantai distribusi dunia gitu. Kita juga melihat bagaimana negosiasi soal kita berharap kedatangan dua negara yang dalam tanda kutip sedang tegang ini untuk hadir di forum G20 yang akan diadakan di Bali tadi yang sudah sempat disampaikan juga oleh beberapa narasumber sebelumnya gitu. Jadi ya memang pertemuan ini ya memang adalah langkah diplomasi menuju solusi dari krisis pangan akibat perang. Dan Indonesia sebagai negara akan terus berkomitmen untuk menjembatani hubungan antara kedua negara tersebut ya, agar terjadinya jalan untuk menuju perdamaian dan kemanusiaan. Dan memang yaitu perang Ukraina Rusia ini yang bisa beliau kontribusi, dan ini dampaknya bukan hanya untuk pribadi beliau, saya pikir terlalu kecil melihat kepentingan elektoral beliau, tapi dampaknya bagi Indonesia gitu, bahwa Indonesia berbicara di gelanggang global dunia ini gitu. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Menarik. Pak Torik, gimana terakhir? Nah, ini kita ingin ke Bang Faldo. Ya, gimana Bang? Nah ini, tapi oleh-olehnya ada nggak nih buat Indonesia dari pertemuan itu Bang Faldo? Ya kalau seandainya oleh-oleh itu dianggap memang buah tangan nyata dan sebagainya, prosesnya masih berjalan Bang Torik gitu. Puncaknya tadi bisa jadi yang di acara kita di Bali. Dan proses itu terus berjalan. Namanya juga diplomasi Pak Torik, bukan jual beli soalnya ini gitu kan. Kalau jual beli Anda saya bayar, barang saya bawa pulang, nah itu oleh-olehnya gitu. Tapi kan upaya-upaya perdamaian yang sedang diupayakan, ya kita tahu memang tadi Mas Torik udah sempat bilang memang ramai pemberitaan nasional menyoroti pertemuan gitu. Ya lagi-lagi gitu bahwa memang apa yang terjadi hari ini gitu ya, misalnya seperti apa yang disampaikan oleh masing-masing negara gitu ya. Ya memang dalam pidato kenegaraan pidato kantor kepresidenan Ukraina pun mengungkapkan itu percakapan secara langsung yang dibuka secara umum, pun juga di Rusia gitu. Jadi memang dua-duanya itu ketemu, Pak Jokowi menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan juga persoalan yang terjadi hari ini, dan mari kita sama-sama lihat nanti di G20, mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita bersama ya, kedua-duanya itu bisa duduk bersama, kita semua pun ingin duduk bersama gitu. Nah itulah puncak-puncak dan oleh-oleh terbesar nggak cuma buat kita, bahkan untuk dunia. Oke, tapi kira-kira begitu. Sudah disinggung, tapi perlu diperjelas nih, Bang Faldo, perlu diperjelas. Sudah disinggung tadi, walaupun samar-samar. Belum ada penjelasan juga dari pemerintah Indonesia soal pesan itu, soal pesan. Jadi ada tidak pesan yang dititipkan ke Pak Jokowi dari Presiden Zelensky, lalu disampaikan ke Rusia? Nah ini clearnya mungkin penjelasan dari kekuasaan seperti apa ini? Iya, yang pasti kan kita Indonesia terus berusaha, Mas Torik ya, untuk mengupayakan terjadinya dialog di antara kedua pihak yang bertikai. Ya, tentu ada pesan tersebut. Dan namanya ini diplomasi, bukan jual beli, Pak Torik. Jual beli kayak tadi tuh, Anda saya bayar, barang saya ambil, saya bawa pulang, oleh-oleh gitu. Nah, tapi kan proses yang tadi ditekankan oleh Yang Mulia Duta Besar gitu ya, ini sedang berjalan. Pak Robi juga bilang time frame-nya juga masih berjalan gitu. Dan upaya ini ya juga tidak selesai di situ saja. Kita lihat bahwa Pak Presiden juga berkali-kali menekankan dalam pidato di dalam negaranya, kita sedang menghadapi krisis A, krisis B, krisis C. Kita butuh duduk bersama, kita harus menyelesaikan ini bersama, membangun tata kelola yang lebih baik dan sebagainya. Kita belajar dari COVID dan sebagainya gitu. Jadi ya diplomasi ini tentu ada pesannya, Mas Torik. Butuh proses untuk hal tersebut. Kita lihat nanti di G20, kita semua ingin duduk bersama, dua-dua negara bertikai duduk bersama, kita pun pengen duduk bersama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ya itulah yang
merupakan sebuah upaya-upaya yang menjadi tujuan kita bersama. Kira-kira begitu. Oke, sudah cukup jelas lah ya, Sudah cukup. Pak Torik ya. Ada pesan itu. Ada pesan, Iya. tapi memang tidak bisa dibuka karena bukan jual beli. Itu dia. Dan nanti kalau kata Valdo, resepsinya ini nanti di G20. Di November. November. Kan sekarang ini masih penjajakan, masang beli KTP, siraman dulu kan. Nah, nanti Pakai resepsinya. damkar ya. Nah, yang terakhir saya mau ke Yang Mulia Duta Besar Priyatna nih. Ada juga transaksi-transaksi yang lebih profan gitu lah, yang kemudian disepakati dan ditawarkan, misalnya soal ibu kota negara, pembangunan. Kemudian Presiden Putin juga mengingatkan kembali nih memori dulu. Ini Opung Panda kan bisa menjelaskan nih, bagaimana Rusia membantu pembangunan Indonesia di masa Bung Karno. Ada jalan Rusia tuh di Kalimantan Tengah. Betul. Nah, ini gimana Yang Mulia, terakhir Yang Mulia untuk menutup diskusi ini. Capaian-capaian yang lebih profan ini yang kemudian dibawa gitu sebagai oleh-oleh. Ya, jadi yang pertama ini saya melihatnya seperti Ayan dengan bonus yang besar. Benar nggak? Iya, Bonus iya. yang besar gitu. Coba kita lihat gini, Pak Jokowi itu 5 tahun tidak pernah ikut sidang di majelis umum PBB loh. Nggak pernah dia pidato, sama sekali nggak hadir. Tapi tiba-tiba dia salib di tikungan dengan aktivitas yang lebih konkret, langsung grab the momentum, dia dapat momen untuk bisa mengunjungi Ukraine, mencoba menggaungkan agar dipulihkannya rantai pasok global, dan coba digaungkannya perdamaian untuk segera dicapai. Itu luar biasa. Belum yang bonus bilateral yang dapat dari Rusia, misalnya mau membantu IKN, mau memberikan melepaskan pupuk, ekspor pupuk lagi ke Indonesia. Ini sebuah bonus di injury time yang menurut saya sangat signifikan ya, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga untuk wilayah kawasan maupun untuk secara global. Siapa yang akan diuntungkan oleh kunjungan ini? Ya tidak hanya kita, negara-negara lain yang mendapatkan kemudahan baru dengan kunjungan beliau ini. Mau tidak mau, Dirjen FAO tidak melakukan kunjungan apa-apa ke Ukraina maupun ke Rusia, ke Moskow. Hanya Pak Jokowi yang melakukan langkah ini. Nah, inilah yang menurut saya tadi di injury time kita bisa mencuri sesuatu di tengah keadaan yang terbatas, yang tidak pernah ideal ini, kita bisa mendapatkan hasil yang optimum, bahkan ada bonusnya banyak. Itu aja. Oke. Ini apakah dengan tawaran-tawaran kayak karena ya ini ada bonus-bonus gitu kan. Iya. Misi perdamaiannya bisa-bisa nggak tercapai gitu. Goyah kan. dan wasilah Iya, ini beda iya, itu. Beda. Karena ya kalau menurut saya memang ada dua hal yang di sini yang harus ditapaki secara jeli ya. Rantai pasok makanan yang aman, rantai pasok ekspor importnya kita yang sudah leluasa bisa dibuka dengan peran Rusia di sini. Tapi di sisi lain juga secara bersamaan harus mampu kita menjemput bola bahwa perdamaian itu bisa ditapaki. Apa ukurannya perdamaian di sini misalnya? Apakah mereka mau melanjutkan perundingan dengan Rusia dengan Ukraina? Itu kan harus dibawa oleh para juru rundingnya ke meja perundingan. Hari ini tanggal 6, 7, 8 itu di Bali ada pertemuan para menteri luar negeri G20 ya. Sergei Lavrov itu Menlu Rusia hadir. Nah, tapi disayangkan Menlu Kuleba dari Ukraina tidak hadir, hanya mau hadir secara online. Padahal kan ini momentum yang bagus gitu. Kalau kita bisa menginisiasi sesuatu dengan mereka berdua. Gitu. Kemudian di sini saya melihatnya bahwa target seperti yang orang minta dulu gencatan senjata, tampaknya masih butuh waktu panjang karena gencatan senjata tidak mungkin dilakukan sebelum itu namanya ada sebuah proses dihentikannya pasokan senjata. Oke. Ya kan?
pasokan senjata dijalankan terus. Barat itu kan teorinya sederhana gitu. Yang disebut perdamaian itu Rusia kalah, Rusia ditaklukkan, Rusia mampu dilunakkan dengan segala kekuatan yang ada. Nah itulah baru menurut perdamaian, menurut NATO dan AS. Oke. Sementara itu tidak mungkin. Siap. Ya, Oke. Terima hadir bersama kita malam hari ini ya. ya. Thank you Bapak-bapak atas informasi dan perspektifnya. Jadi kita jadi lebih luas ya. Nah, untuk memperluas lagi perspektif kita sudah ada siapa? Pak Ari. Kita sudah kedatangan senior Daripada politisi. segala senior. Iya. Seniornya senior Creme de la creme of Iya. senior politicians. Nah, yang bisa menemui Jokowi, Presiden Jokowi. iya betul. Yang menjadi saksi mediasi antara Presiden Megawati dengan Presiden SBY. Iya, dan Ya. Iya. Dan martabaknya sudah habis. iya, betul. Dia lihat langit-langit. Nah, tak ada pertanyaan yang dijawab. Senior pandan apa, Pak? Dan satu lagi yang baru bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Oh iya, salah. Bukan ya, bukan. Ini baju Kasih bocor kuning. dong, kasih bocor dong. Kasih bocor. Masih dong, kasih bocor Mana dong. bocor? Belum. Iya nih. Belum bocor. Yang segitu dong yang Ini baju Ukraina ini, kuning biru. Bukan relawan itu ya? Bukan. Relawan KIB, bukan? Bukan, kuning biru Saya baju pikir udah jadi angkatan muda Partai Golkar Anda. Koalisi Indonesia Bersatu. Enggak. Enggak. Biru kuning kan Ukraina. Sama UI satu lagi. Oh iya, tapi birunya nggak ada. Karena tadi cerita-cerita yang kita dengar agak banyak memihak Rusia kelihatannya nih ceritanya. Jadi harus kita imbangi nih, betul nggak? Bang Pendi, tapi bukan nature-nya kalau dalam survei-survei dan algoritma sosial Iya. media, ternyata masyarakat Indonesia itu Oh, ke Rusia. lebih ke Rusia. banyak yang dukung Putin. Nah, Rusia, ya kan? Menurut Anda itu gimana nih kalau dalam Kalau konteks itu? saya yang sudah, walaupun tentunya kita tidak bisa langsung ngejudge menilai begitu saja perang antara dua negara yang menurut saya persis seperti tadi Prof apa tadi ahli psikologi sosial Robi Muhammad. Robi ya. Kalau orang perang dengan negara-negara perang ini kan lagi muncul sifat anak-anak kecilnya ya, bukan? Coba Anda bayangkan negara-negara besar. Kok anak gitu. kecilnya Anda nengok ke Iya, Opung? kan politisi senior tahu persis. Ah. Ketika para politisi dunia tadi katanya itu muncul sifat anak-anaknya sampai berperang. Ego apa yang memunculkan sifat anak-anaknya itu nggak gampang kita nilai begitu saja gitu. Tapi kenyataannya harus dilihat dari kedua sisi. Jangan hanya lihat dari sisi kepentingan Rusia saja, tapi ada juga kepentingan Ukraina dalam hal ini gitu. Oke. Menarik. Mantap juga. Apa jawaban standar sekali Anda, mantap juga itu. Kita ke Opung ini. Iya. Opung sudah bawa Opung. majalah dari Opung. tadi. Ini Opung langsung bawa majalah Nah, tadi, itu saya dia. udah dikasih. Apa itu? Apa ini? Geopolitik Soekarno disukai Ini di majalah dunia. namanya Pak Hukum dan Politik Keadilan. Nah, Saya nggak apa-apa mengiklankan majalah yang dibawa oleh Opung ya Iya. kan. Mana kita Tulisannya di sini. Jangan opung lagi. Oh iya ya. Iya, Lord nggak mau, Opung mau, nggak mau. nggak mau. Abang nih agak kurang ajar kita kalau manggil abang. Oh, abang aja. Abang Panda. Di sini ditulis Geopolitik Soekarno disegani dunia. Ini mungkin disertasi dari Dr. Insinyur Hasto Kristianto MM. Oh. Jadi Jokowi rupanya mau mengikuti jejak ini. Oh. Gitu. Betul itu ya? betul ceritanya. Tapi apakah berhasil apa tidak nanti didiskusikan. Ya, Betul kan? apa dampaknya dulu Bung Karno melakukan diplomasi itu untuk dalam negeri? Untuk dalam negeri, ya itu stadion utama. Wih. Oh, GBK. Iya kan, GBK, pembangunan terus- stadion utama itu Semanggi. Semanggi. Ada jalan fondasi-fondasi beton yang dibikin. Jalan Sampai terus ya? sekarang itu jalan lingkar. Banyak yang dihasilkan waktu itu. Dan kelihatannya saya melihat yang dilakukan Jokowi ini sepertinya mengikuti jejak Oh itu tadi. daripada yang dilakukan oleh Soekarno. Anda mendahului Opung nih. Iya, setelah Iya. banyak disampul, disampul ini majalah ya. loh ini. Iya, iya. Dan ini disertasi yang masih hangat loh ini. Iya. Sama seperti apa tadi martabak katanya. Martabak. Ya. Ini tidak bisa atau barangkali ada kepala negara dalam waktu yang begitu dekat ketemu 24 jam lebih bisa ketemu. Ini reputasi diplomasi yang Iya kan, itulah kira-kira faktanya, kenyataannya. Tapi sudah ketemu kan? ya udah. Udah ketemu. Enggak kita Oh, maksudnya. kita ya. Iya. Tapi sudah ketemu itu. Apa kenyataannya begitu nggak, Bung? Dan waktu terus terang aja
Sama dengan ini waktu dengan Gagarin. Orang Indonesia paling banyak nama Gagarin. Oh, Yuri Gagarin ya? Iya. Kemesraan tahun 57, 60, Iya, 61, 64. astronot itu. Artinya Khrushchev. dampak dari langkah yang dilakukan oleh Soekarno ke Rusia itu, dan di satu pihak juga dengan Kennedy. Dan bahkan dia juga pergi dengan Che Guevara ke Kuba, ketemu Castro gitu. Soekarno. Supaya panas malam ini, ya kan, supaya agak panas, karena memang kenyataannya di Ukraine masih panas. Jadi bersamaan dengan terbitnya majalah ini soal kedekatan waktunya juga. Tapi supaya kita tidak langsung dihujat, saya mau garis bawahi. Ini kunjungan dalam jangka panjang, persis seperti kata His Excellency Priyatna, dan kemudian menurut saya harus berani kita katakan dalam tanda kutip belum berhasil. Karena apa? Ada 2 poin. Pak Jokowi yang tadi 12 jam dari Polandia sampai ke Kiev gitu, selesai bertemu dengan Zelensky, kita sebut Komanda Z ya, nama akrabnya kan Z. Setelah bertemu dengan Z, kemudian pergi kembali ke Polandia untuk ke Rusia begitu ya. Nah, selesai 1 hari Pak Jokowi dari Kiev, itu dibombardir loh itu. Oh. Jadi habis selesai pergi, itu 16 orang mati loh. Oh. Nah, terus ketemu sama Putin. Begitu selesai ketemu sama Putin, itu malah Lysychansk, daerah yang di sebelah timur Ukraina, itu penuh dikuasai oleh Rusia dengan bom-bomnya yang luar biasa. Oke. Lalu tadi Nikiforov itu menyatakan kan sebagai juru bicara, nggak ada tuh pesan yang dibawa oleh yang dititipkan oleh Presiden Z kepada Putin melalui Jokowi. Jadi tujuh perdamaian dunia dan ketertiban dunia. Prof, tapi ya Harus kemudian berani bilang belum Betul. berhasil loh pada hari ini. Kan saya nggak bisa secara spesifik, secara ilmiah belum berhasil pada hari ini. Jangan langsung kita berteriak, kita ajukan untuk Nobel perdamaian. Nobel perdamaian, jangan dulu. Jangan. Siapa yang teriak gitu? Ada. Sudah Oh, dari Cnn.com Habis, mengatakan. habis ketemu besoknya langsung Nggak perang boleh, lagi, nggak bisa. perang lagi. Iya. Itu artinya hal yang wajar gitu dalam dunia perang. Nggak, ada beberapa salah pengertian juga. Misalnya kan dari kedatangannya di Bali. Padahal Yeah. dibantah bukan demikian juga. Jadi ini ada miskomunikasi yang harus dijembatani. Artinya timnya harusnya Mario Draghi itu ya. belum berhasil. Iya, Tapi yang berhasil adalah menyita perhatian dalam negeri. Di tengah reruntuhan kota yang dibombardir oleh Rusia, Setuju. Presiden tampil dengan gagah tanpa rompi anti peluru, tanpa helm. Bicarakan publik heroisme itu kan, Prof. Effendi. Di belakangnya ada yang lebih penting lagi. Apa Kita kan membicarakan biji-bijian, gandum dan pupuk. Betul. Itu jauh lebih penting untuk kepentingan nasional kita. Iya. Jadi perdamaian dunia iya, tapi kepentingan nasional kita kan iya. Kalau bahasa Ari ke bilik dapur gitu tuh. Iya, Nikiforov juga bilang begitu. Yang lebih banyak dibahas antara lain persoalan Indonesia itu mengimpor. Saya pernah ketemu tuh dengan para juragan gandumnya di Hotel Hilton di Kiev. Itu mereka merasa dirinya paling hebat di dunia karena memang penghasil gandum terbesar Jadi di jangan- dunia jangan- dan kita membutuhkannya gitu. Jadi jangan terlampau ditekankan belum berhasil. Oh, enggak, dalam jangka- Bukan dengar dulu. dalam jangka pendek, Kita dalam mau jangka kita pendek, mau iya. lihat dari segi mana gitu. Setuju, Paling setuju, tidak setuju. sudah dimulai. Sudah ada satu action, Ya. sudah ada satu tindakan. Ya kan, Iya kan? sebelumnya juga Iya dong. banyak dari Amerika juga datang Sekjen PBB. Nancy Pelosi juga Iya. gagal atau Bukan semuanya bukan, belum berhasil bukan semua atau sama gagal. aja? Banggalah kita punya presiden yang punya perhatian, tenaga, pikiran sampai ke situ gitu loh. Oke. Mendatangi orang yang bertikai, menyampaikan pesan perdamaian. Mau diterima atau tidak diterima, proses lain. Iya. Jadi saya nggak sependapat, belum berhasil, sudah berhasil. Enggak, saya bantah Mau itu. dengar dulu. Dedikasi luar biasa, keinginan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 luar biasa, mengikuti geopolitik Bung Karno luar biasa. Cuma kan orang lihat loh, kenapa? Ini kan butuh waktu, Setuju, butuh proses waktu. gitu loh. Kalau hari-hari ini kelihatannya belum berhasil. Bukan. Bukan beda. Belum selesai udah. Iya. Nah, tapi kalau Opung, kalau tadi mengenai gimmick-gimmick, saya nggak tahu itu gimmick apa Iya, kalau serius ya. kalau kata Bang Fendi tadi kan episode 1 ini udah Episode udah 1. gagal. Nah. Kan masih ada episode 2 ketiga Nah, juga. Hati-hati loh, kalimat gagal Oh, belum. episode 1 kan belum habis. Oh, belum. Belum habis. Karena kan gitu. salah satu kepentingan lain dari episode 1 ini adalah tata perdagangan global yang terutama mencakup gandum, biji-bijian, pangan, dan pupuk. Koridor pangan tadi ya, Oh, kemudian itu mencoba penting untuk sekali. dibuka ya. Hari ini dolar berapa? Iya. Kemudian harga barang-barang Dan untuk hal itu- istri-istri kita sudah Iya. yang belum punya istri nggak usah jawab ya. Tapi istri kita sudah mulai mengeluh kan? Iya. Beli barang-barang kan sudah mulai naik. Iya. Nggak bisa lepas dari tata
perdagangan Dan global. hal itu belum tercapai menurut Anda ya? Yang mana? Yang tadi hal yang Oh iya ya, substansial. ini Tapi mungkin tapi mungkin yang bisa agak berhasil, kan? kosmetik kan kemudian artinya ramai mudah-mudahan sekali. Putin sadar bahwa ini ada tata perdagangan global yang menyangkut kemanusiaan dalam konteks ini. Betul kata Presiden Jokowi, ini bukan persoalan siapa yang perang. Ini persoalan bagaimana anak-anak, wanita yang terdampak perang itu sangat betul. Kalau Ya, itu betul, melaksanakan ya. Undang-Undang 45 dan Ya. melaksanakan Nah, itu disertasinya. Soal cara pandang, cara melihat. gitu. Perspektif. Grammar ya. Iya, Hasilnya hasilnya Dimulai, lihat kan, nanti yang ke penting, depan. Hasilnya udah mulai nih Bara. Iya, tidak ngomong dari Jakarta aja gitu loh. Mendatangi langsung dengan segala risiko ya. dan menyampaikan pesan Ah. kepada kedua belah pihak. Itu Habis memang lagi itu- sentimen sama Jokowi, ada aja Sentimen, komentar. Bang. Anda sentimen sama Jokowi enggak Saya kan? kan sudah bilang itu adalah langkah yang baik untuk menetap jalankan geopolitik. Wih, ini kelihatan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Ya. Karena belum terlihat hasilnya. Tapi ada kepentingan yang mendesak buat kepentingan nasional kita dan bahkan kepentingan dunia, pangan dunia, kepentingan petani, bahkan disebutkan oleh Bapak Presiden, saya baca di tempat lain, yaitu soal Ya. call yang terlalu tinggi kalau menurut saya. Terlalu tinggi nggak? Ya. Hah? Ya. Terlalu tinggi nggak? Call. Kalau saya masuk ke definisi, Katanya Prof Effendi belum berhasil. Belum Ya. belum kelihatan Belum kelihatan hasilnya. hasilnya. Kalau kata persona, Iya. image yang ditampilkan atau dirasakan. gitu ya. Cuma kan selalu saya sebagai pemahaman tentang gestur, mejanya. Tapi kan saya juga melihat kok juru bicara Nikiforov bilang kami nggak nitip pesan apa-apa. Bahwa presidennya itu bisa berbicara kepada bangsa apapun di dunia termasuk Putin oleh dirinya sendiri. Karena kalau nitipkan ke orang lain, kesannya mengibarkan bendera putih. Iya. Sampai nitipkan ke orang lain. Kenapa katanya? Enggak. Presiden ini melalui apa? Dia bicara ke konser, ke macam-macam pertemuan menteri-menteri Uni Eropa. Dia bicara sendiri katanya. Kenapa harus titip ke Presiden Indonesia? Presiden Indonesia? Apalagi kalau dititip, Putin. ternyata habis itu damai enggak? Habis dititip, ada serangan misil 16 orang mati misalnya. Iya, iya. Lebih, jangan lihat dari sisi kita, lihat dari sisi bangsa Ukraina. Ukraina yang ingin mengatakan, enggak, presiden kami bisa berbicara setiap hari kepada publik ataupun kepada pemimpin dunia manapun supaya mengangkat moral para pejuangnya maupun bangsanya gitu. Jadi enggak ada sama sekali sisi negatif yang perlu ditekankan. Iya. Tapi nyatanya dia bilang nggak ada pesan yang dititip, kurang lebih gitu. Iya. Oh, mau ditambahin Opung? Nggak usah. Grammarnya udah sama belum? Grammarnya Udah hampir udah sama sama nih. ya. Oke, dan apakah Nah, grammar ini sudah pengakuan bahwa dari omongannya Ukraine tadi bukan salah pengertian dari Jokowi. Ini soal Bukan. domestik Ukraina. Iya. Masalah Oh, iya, domestik iya, Ukraina. national pride-nya Ukraina Iya, ya? cara pandang kita terhadap Ukraina, cara pandang Rusia terhadap Ukraina itu kan beda betul. Iya. Oke. Bagi Rusia, Ukraina itu masih tetap mano Rusia. Jadi artinya Rusia kecil yang dulu menurut Jamal dan kawan-kawan Oke. itu dianggap sebagai bagian dari Slavia Timur. Jadi itu yang terutama selatan dan timur itu memang bagian dari Rusia menurut mereka, diciptakan oleh Uni Soviet dulu. Tetapi kalau bagian utara dan barat, nah itu boleh dianggap sebagai aslinya bangsa Ukraina. Jadi cara pandang ini beda betul kita lihat. Jadi mereka akan terus menyerang itu. Oke. Mantap juga. Mantap sekali. Nah, harus ada itu jadi. Iya. Mantap juga. gitu kan. mantap Dan juga ya. gini, oke, ini sisi lain tadi diplomasi, apa yang secara substansi. Belum diundang dia. Hah? Coba Opung panggil dong kawan Iya, Opung iya, nih. iya. Politik. Panggil dong Opung. Dia dari Sentul nih. Panggil Jaguyu, Rocky. Jaguyu. Iya. Jadi diupayakan betul berbeda tuh. Rusia mengatakan spasiba. Ya kan? Ukraina bilang Jakuyu. Untuk baca semudah itu tuh. Kalau Sentul kami sama-sama bisa baca. Tetangga kami di sini. Bagaimana penerawangan Rusia Ukraina kunjungan Presiden Jokowi ini dari Itu sama dengan beda antara juru damai dan juru parkir. Yang juru damai siapa? Yang juru parkir siapa? Enggak. Saya terpaksa loh Iya, iya, meluruskan iya. demi kepentingan. Salah satu tugas saya di acara ini entah kenapa saya paling nggak suka tugas itu. Saya harus mengulangi L apa B apa P apa. Sekarang tugas saya adalah menjelaskan juru damai siapa, juru parkir siapa. Ya nggak jelas ini. Tugas yang paling nggak enak tapi tetap harus saya lakukan. Juru damai siapa, juru parkir siapa. Ya udahlah, tolong terjemahin dalam bahasa Rusia. Itu hampir sama. Hah? Juru parkir itu mendamaikan lalu lintas. Oh, gencatan senjata. Parkir dulu senjata. Mendamaikan. Masuk mana Senjata parkir dulu, senjata Mendamaikan parkir dulu. kemacetan. Jangan Iya, melompat. mendamaikan Jangan dilanjutkan. kemacetan. Polantas yang meramaikan Mendamaikan ini. Jadi nggak ada yang salah.
Enggak, coba dong, juru damai dengan juru parkir, nggak apa-apa. Ya Sedikit apa aja. problemnya apa? Saya telat. Saya baru dari Makassar nih dari habis. Oh iya, saya ini lihat ya. dia makan ikan. Ini kalau kata Bang Pendi tadi belum kelihatan hasilnya nih dari kunjungan ini. Kalau kata Opung Walaupun sudah nih, berhasil. walaupun Ada soal kan kalau Pak Jokowi udah memulai, tinggal masalahnya siapa yang mau sih. Juru damai dia mesti tahu apa dasar problem-problem politik luar negeri, selalu juru damai itu dia udah datang dengan proposal loh. Misalnya sekarang orang lagi bicara bagaimana kalau dibikin, di luar negeri udah dibicarain tuh. G12 itu semacam perluasan dari G7 plus NATO plus Uni Eropa plus New Zealand plus Australia plus Korea Selatan. Karena di dalam pikiran para analis penjumlahan dari 12 negara itu udah memonopoli anggaran belanja militer dunia sampai 60%. Jadi udah aman lah segitu tuh. Terus populasinya juga tinggi sekali tuh. Jadi kalau Pak Jokowi datang dengan satu proposal, misalnya oke, nggak tahu Zelensky bilang apa, terus dikasih ke Putin, terus Putin jawab apa. Jadi semua ini translation berakibat losing. Ujungnya film tuh agak kurang enak loh itu. Iya, Lost. iya itu ujungnya losing everything. losing everything. Jadi profil kita di dunia diolok-olok. Tentu itu satu catatan bahwa Pak Jokowi tidak salah, yang salah penasihatnya tuh, yang nggak brief tuh. Kan brief Datang ke internasional tuh nggak sana, dianggap. Iya, buat inward untuk politik dalam negeri. Gini kan nih, dipuja-puja. heroisme itu justru pertanda pecundang gitu. Kalau orang mau heroik itu, kalau kan orang mau lihat tuh Indonesia misalnya profilnya tinggi nggak di Asia Tenggara. Kalau bisa tinggi dinaikin lagi, di Indo-Pasifik tinggi nggak tuh? Nggak dianggap. Di Asia Tenggara tinggi. Ya, di sekitar Jakarta Selatan aja nggak tinggi, apalagi Asia Tenggara tuh kan. Di Asia Tenggara tinggi lah. Terbukti dari AFF U19 inilah. Enggak, boleh dong. Yang sedang hangat loh ini. Harus Yang ada sedang indikator hangat, yang real ya. Yang sedang real. Harus konkret. 7000 ya kan? Ya tapi ini soal yang serius karena kita betul tadi berupaya untuk menampilkan profil baru politik internasional. Seperti ya Pak, kayak Bung Karno kan dia ngoceh nipu aja bahwa dia bisa kirim pasukan walaupun itu pasukan yang dia pinjam dari tempat lain tuh. Kan itu intinya kan dalam diplomasi itu. Nah kita nggak perlihatkan itu. Nah kesalahan dari pemerintah, saya nggak mau sebut kesalahan Pak Jokowi karena ini tim ya, adalah Tim. ya ini tim. Jadi timnya kacau. Kalau yang slash ini ada translatornya. Iya, Tim. kayak- Persis. Kalau saya tadi udah bilang tim kan? Tim. Tim ini Opung. Jadi Maksudnya apa? Tim. Jadi yang Tim itu Ada- Taman Ismail Marzuki. ada Menlu kan bukan PDI Perjuangan kan, iya kan, jadi tim lah. nggak langsung juga Menlu, kan ada tim-tim yang Iya. memberikan. Saya juga agak bingung loh, kenapa teman-teman yang dekat dengan masalah Ukraina itu misalnya ada Yudi Krisnandi dan lain-lain yang pernah tahu lah gitu ya. Ukraina, Itu ya. apakah Iya pasti nggak dikonsultasi kan nggak apakah diajak berbicara atau nggak soal ini? Misalnya begini nih, coba lu denger dulu gue baru. Siap, ya. Baru tafsirnya. Kan kita nggak pernah dengar ada semacam special force yang diam-diam masuk ke Ukraina, masuk ke Rusia, terus cari cara bagaimana supaya nanti Pak Jokowi tinggal buka kunci gitu. Tak. Oke, dulu Jadi Pak start. Beni lakukan diplomasi Ya, Ali gitu-gitu. Murtopo, Sujono gitu-gitu ya. Jadi hal-hal begitu yang nggak dilakukan. Mungkin lebih bagus misalnya kalau kan kita mau naikkan profil politik luar negeri kita, bukan profil presiden tuh kan. Ini Pak Jokowi, karena itu saya akan minta dengan sangat hati-hati Pak JK dan Pak SBY yang punya pengalaman internasional untuk lobby dulu tuh. Jadi ada pemanasan itu. Nah ini nggak ada pemanasan itu tuh. Nggak ada Jadi kita mau, foreplaynya ya. jadi kalau saya mengamati, memang Pak Jokowi menginginkan ada headline. Kan kalau SBY kan SBY yang headline. Nanti kalau SBY bagus di politik internasional, efeknya pada elektabilitas AHY misalnya tuh. Demikian juga kalau Pak JK, efeknya elektabilitas Anies naik itu. Jadi selalu ada, ya pasti begitu orang akan anggap kan. Nggak bisa share kredit ya. Jadi Jangan. justru itu, kecemasan istana begitu. Akibatnya kita semua kreditnya diambil alih oleh Rusia kan. Ya, dan kalau Pak Jokowi yang ke sana kalau dianggap tidak berhasil, elektabilitas siapa yang turun? Nggak ada yang turun. Elektabilitas yang turun, elektabilitas negara. Tapi Approval rating yang kemudian berimbas pada endorsement nanti mungkin. Iya. Nggak tapi- ada itu yang
Kita udah Iya. kita dipermalukan sebetulnya. Mancing sesuatu yang Ya. udah Ayo opung. Udah digoreng. Selalu keluar kata-kata DUNGU itu kan. Mereka ketemu presiden-presiden, Menlunya kan sudah ada punya hubungan, ambasador di situ kan sudah dapat masukan. Ya. Tidak ada datangnya Jokowi ini apa, untuk maksud apa? Itu protokol di belakang lah, kasih masukan ke Menlu dengan Menlu, baru ketemu, nggak ada. bukan ujuk-ujuk intelijen. Kan mestinya intel kita bisa bikin prediksi kapan di situ begitu keluar Rusia bom. Ya. Coba ada jeda 1 minggu. Li Sihang, ya. Ada faktor lain di situ kan. Itu kemampuan kemampuan kecerdasan diplomasi aja. Aktif gitu kan opung Iya, Panda karena gitu. kita dulu mimpin. Kalau Pak Harto udah bilang A, itu artinya ASEAN ikut. Kan dulu kita memang pemimpin. Kalau ini kan kita mau mendamaikan dua raksasa. Kita dulu di ASEAN raksi itu kehormatan disebut begitu, bukan panitia yang dibuat. Apa menjadi, saya melihat itu persoalan ternyata cukup Bukan, nggak ke situ gitu loh. Iya, tapi Boleh nggak dia begini nih. tunggu? Pak Jokowi pulang dulu, nyampe di Uni Emirat Arab dulu, baru lisihannya di yang tadi disebut modal yang bisa dikelola oleh intelijen barangkali. Untuk Ukraina saya tahu betul luar biasa. Kalau Anda belanja souvenir di Andrivsky namanya, itu yang jual itu mereka diminta itu untuk menghafal lagu yang sudah agak lanjut usia ya, manfaatkan yang bisa dipantik untuk naik lagi gitu. Oke, Ya, apakah itu terkait dengan apa yang Pak Rocky bilang tadi bahwa dalam misi ini nggak tahu sebabnya apa gitu, nggak tahu. Ya karena itu tentang sumber konflik itu. Ya. Coba. Iya. So kita bikin peta sekarang misalnya tuh. Kita mau 2014 sebelumnya dia hajar Georgia. Iya, ya. Jadi memang Cina Yang tadi ketutup Ura. Cina soal Uighur, ribuan umat muslim Uyghur. dihajar di situ. Hong Kong, dia hajar Hong Kong, apalagi itu Cina Selatan. Kalau bisnis ngambil alih tanah orang itu di Afrika dan udah masuk ke Asia tuh. Jadi adalah polisi dunia, sama aja tuh. Sama ini. Bisik-bisik kan kita nggak tahu. Kan mestinya dibongkar dulu polisi dunia tuh. Jadi dibuka dulu problem itu tuh. Nah, sekarang misalnya demokrasi kan Amerika senang bahwa Cina akhirnya ekonominya jadi liberal, jadi kapitalis. Rusia juga begitu. Tidak dihitung untuk jadi debt collector timbul lagi, buat jadi preman Eropa timbul lagi kan. Nah itu juga nggak dihitung oleh Jerman misalnya. Jerman mengandalkan Aliran energi gas. murah. Jadi itu yang mesti kita tahu, mengerti player-player global itu. Melihat itu sudah saling memperingatkan kan. Trump itu dengan segala kegiga ini Dan yang dia disebut, shutdown iya, nuklirnya kan. udah 3 itu satu. Yang kedua, tapi Rusia punya logika juga ketika dia menyampaikan walaupun Finlandia berbatasan sama Rusia juga kan. Oke. Swedia boleh masuk NATO, tapi Ukraina nggak boleh. Karena kalau Ukraina dibahas oleh G12 G12 yang lagi. iya, sudah pernah dibahas 3 hari mungkin. Iya. Iya tapi Nggak cukup. pengetahuan 3 menit pun dia nggak bisa. Di